Soekarno-Hatta memproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Belanda dan Sekutu masih dapat memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. Salah satunya ialah Bali pada bulan Oktober 1945. Pada saat itu, Letkol I Gusti Ngurah Rai sebagai perwira tinggi TRI untuk Sunda Kecil sedang berada di Yogyakarta. Beliau sedang berkonsultasi dengan markas besar TRI mengenai pembinaan resimen Sunda Kecil dan cara-cara menghadapi Belanda. Seiring berjalannya waktu, Belanda dan Sekutu mulai memperlihatkan gerak majunya di wilayah Bali. Melihat hal ini, markas besar TRI tidak tinggal diam. Pemimpin Markas Besar TRI Yogyakarta, Letjen Urip Sumoharjo, menyuruh resimen Sunda Kecil untuk mengadakan penyerangan terhadap Belanda di Bali. Lalu, pergilah Kolonel Prabowo, Kolonel Munaji, Letkol I Gusti Ngurah Rai, didampingi Kapten Markadi, pergi ke kantor pusat TRI Yogyakarta untuk meminta bantuan persenjataan dan amunisi. Setelah mendapat suplai persenjataan dan amunisi, pada Maret 1946 dibentuk 3 pasukan untuk kembali mempertahankan Pulau Bali dari Belanda dan Sekutu. Dari 3 pasukan tersebut, terdapat 1 pasukan yang dilengkapi pasukan sandi yang disebut CIS atau Combat Intelligence Section, yang terdiri dari para pelajar yang ditunjukkan untuk mendapat informasi intelijen yang akurat. 3 pasukan tersebut dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai, Waroka, dan Makardi yang direncanakan mendarat di Bali di tempat yang berbeda, yaitu pasukan Waroka di Pantai Grogak dan Celukan Bawang. Kedua pasukan Makardi di Cupel dan Cendikusuma, dan pasukan I Gusti Ngurah Rai di Pantai Yeh Kuning. Albert Waroka adalah pahlawan yang memimpin pasukan perang laut yang dinamakan pasukan Waroka. Pasukan perang ini dipimpin Albert Waroka dan berangkat ke Bali pada tanggal 3 April 1946. Mereka berlayar menggunakan 3 perahu nelayan, yakni perahu Jukung, perahu Mayang, dan perahu Telapak. Selanjutnya, disusul oleh pasukan I Gusti Ngurah Rai. Pasukan I Gusti Ngurah Rai berangkat pada malam hari dari Muncar menuju Pantai Yeh Kuning dengan menggunakan perahu Jukung yang beranggotakan 45 orang. Pada awalnya, mereka menggunakan perahu Jukung, namun hal tersebut diketahui oleh tentara Belanda yang sedang berpatroli di Bali. 1 Jukung terkena tembakan. Atas kejadian itu, gugur 2 putra Bali, yakni Cokorda Okarai dan Cokorda Dharma Putra. Sedangkan Cokorda Oka Sudarsana dan tukang Jukung ditawan oleh Belanda. Akibat kejadian tersebut, 2 Jukung lainnya termasuk yang ditumpangi Letkol I Gusti Ngurah Rai terpaksa harus putar balik ke arah Muncar. Keesokan harinya, tanggal 4 April 1946, pasukan I Gusti Ngurah Rai menyeberang dan akhirnya pasukan I Gusti Ngurah Rai berhasil mendarat di Yeh Kuning dan Burukan. Pasukan Kapten Markadi sedikit berbeda dari pasukan sebelumnya karena mereka dilatih secara khusus untuk memastikan operasi ini berhasil. Bahkan 1 minggu sebelum keberangkatan, Kapten Markadi mengirimkan 4 tim intelijen untuk mengawasi wilayah pendaratan. Pada tanggal 4 April 1946, pukul 8 malam, pasukan ini memulai pemberangkatannya. Sebagian pasukan ada yang menyusuri pantai dan sebagian lain ada yang melewati jalur besar seraya berputar-putar layaknya perang.
Hal ini dilakukan untuk mengelabuhi Belanda. Mereka melintasi Selat Bali pada pukul 9 malam. Namun saat itu kapal Belanda sedang berpatroli dan mendekatinya, maka terjadilah pertempuran laut. Awak kapal Belanda putus asa lantaran tembakannya tidak mengenai sasaran. Maka perahu Madura Kapten Markadi yang jadi sasaran dengan cara ditabrak oleh kapal Belanda. Ketika kapal menabrak perahu Madura, Kapten Markadi memerintahkan melempar granat ke kapal Belanda. Adu senjata pun meletus di Selat Bali. Dalam pertempuran laut selama kurang lebih 15 menit itu, pasukan M berhasil menang. Dalam pertempuran tersebut, korban dari pasukan M adalah satu orang gugur atas nama Sumeh Darsono dan satu orang mengalami luka tembak yaitu Tamali. Keesokan harinya, pasukan M kembali berlayar menuju Bali, dan akhirnya mereka pun sampai di Klakatan, Melaya, dan Candi Kusuma. Sesampainya di sana, mereka membentuk organisasi yang bernama Markas Gabungan Gerakan Sunda Kecil atau MGGKS. Pada bulan Juli 1946, terjadilah pendaratan pasukan tempur yang dipimpin oleh Kapten Saistu Hadi. Setelah itu, terjadilah banyak pertempuran di berbagai daerah. Awalnya, pasukan MGGKS dihadang oleh pasukan Belanda dan terjadilah pertempuran yang sengit. Kemudian, pasukan MGGKS terdesak oleh Belanda dan ada beberapa pemimpin yang gugur. Selanjutnya, pasukan M melakukan penyerangan di berbagai daerah, antara lain Gilimanuk, Tabanan, Negara, Gunung Sari, Candi Kusuma, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk mengenang perjuangan pasukan Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali, maka dibangunlah monumen yang bernama Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali yang berada di daerah Gilimanuk.